stunting itu Dokter Alfa, ya pendek anaknya, ya otaknya pun terganggu. Stunting ini adalah masalah yang harus menjadi tanggung jawab di semua kementerian. Baik, halo sahabat IDI Mojokerto, ketemu lagi di podcast IDI Mojokerto di media Dokter Majapahit. Hari ini telah hadir bersama saya ada Dr. Triasuti Sri Prastini, spesialis anak. Ya, selamat siang dokter. Selamat siang Dokter Alfa. Apakah ini sehat bugar nih, sehat sekali. Saya ngelihatnya sungguh sangat bersemangat. Nah, ada yang cukup menarik ini kalau kita dengar Dr. Trias berbagai aktivitas yang sungguh sangat inspirasional yang mungkin perlu kita ketahui. Ketika saya bertanya kepada tim Dr. Trias mengenai terakhir bahwa perlu kita ketahui Dr. Trias ini sebagai kepala dinas Kota Mojokerto, yang mana dalam kepemimpinan beliau ternyata sangat berkontribusi banyak, dan salah satu yang bisa juga menyumbangkan penghargaan untuk Kota Mojokerto. Ini cukup menarik, kita mungkin perlu mengerti bagaimana Dr. Trias mampu untuk membagi waktu menjadi ibu yang sukses, menjadi wanita karir yang hebat. Monggo Dokter Trias. Terima kasih Dokter Alfa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khususnya teman-teman IDI Mojokerto Raya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan siang hari ini. Kayaknya Dokter Alfa terlalu berlebihan gitu. Jadi saya sebenarnya jadi Kepala Dinas Kesehatan Kota Mojokerto, terakhir jabatan saya ya. Sebelumnya memang saya juga jadi Direktur di RSU Wahidin Sudirosodo Kota Mojokerto. Sebenarnya tidak ada sesuatu yang istimewa, hanya kala itu ketika saya diberikan suatu tanggung jawab, suatu amanah, maka yang ada dalam diri saya adalah saya harus bisa bekerja sebaik mungkin, semampu yang saya bisa lakukan. Itu yang selalu saya semangatkan pada diri saya sendiri. Di tempat manapun, berbuatlah yang terbaik yang bisa kita lakukan di tempat itu. Tentu kita tidak bisa bekerja sendiri. Ini adalah suatu sistem. Kita bangun sistem ini bersama dengan teman-teman. Ya, di sana di Dinas Kesehatan banyak teman-teman dokter. Ya, mulai dari kabit, kemudian kasih sampai ke cleaning service dan security. Saya selalu menekankan kepada mereka bahwa kita ini bekerja dalam suatu sistem. Apabila satu sistem itu tidak berjalan baik, maka jangan harap outcome-nya baik. Jadi di bawah yang bawah sekalipun itu juga berperan. Jadi tidak jadi yang di atas perlu yang di bawah juga perlu di atas. Ketika semuanya itu berjalan dengan baik, bekerja sama, berkolaborasi, berkoordinasi, yakinlah bahwa outcome-nya akan baik. Seperti itu mungkin Dokter Alfa. Luar biasa sekali. Sungguh sangat menginspirasi kita semua yang masih muda ini, ketika terutama ingin berbakti kepada pemerintah, negara, dan bermanfaat untuk banyak orang. Baik, nah salah satu yang sangat menarik kita bahas, dan sudah mulai banyak juga yang bahas, dan ini pun menjadi satu prestasi dari Kota Mojokerto juga, salah satunya adalah tentang stunting. Ini mungkin cukup menarik. Stunting ini seperti apa dokter, kalau kita mungkin menjelaskan ke masyarakat awam? Oke. Jadi Dokter Alfa, stunting itu sebenarnya adalah perawakan pendek yang itu didapatkan dari pengukuran panjang badan atau tinggi badan dibandingkan dengan umur, kemudian diplotkan di kurva WHO ya,
itu dia di bawah -2 SD dan penyebabnya karena kurang gizi. Ya, stunting itu adalah perawakan pendek ya yang bisa dilihat berdasarkan panjang badan atau tinggi badan terhadap umur di bawah -2 SD dan penyebabnya adalah kekurangan gizi yang kronis. Itulah yang namanya stunting. Dan ini mungkin yang menjadi penyebab paling tinggi faktor apa aja? Kalau stunting itu sebenarnya memang kan sementara orang berkata bahwa stunting itu karena kurang makanan saja, ternyata sebenarnya tidak ya. Jadi sebenarnya penyebab stunting itu kalau kita lihat ini ada penyakit, ada non penyakit gitu ya, dokter Alfa. Jadi penyakit itu apa? Ya tentu sebagian besar memang disebabkan oleh gangguan saluran cerna. Jadi penyerapannya nggak baik. Misalnya anak yang diare kronis, anak yang intoleransi makanan, alergi makanan, ada kelainan di saluran cerna ya, atau mungkin dia berpenyakit yang kronis, misalnya infeksi kronis, infeksi paru yang kronis yang sekarang ini yang paling banyak di negara kita ini adalah TB, dan kita tahu TB kita ini nomor 3 di dunia ya. Oleh karena itu sekarang policy dari pemerintah adalah setiap anak yang TB harus, setiap anak yang stunting yang gizi kurang harus di screening TB ya. Kemudian penyakitnya lain, misalnya anak dengan kelainan jantung bawaan itu juga sulit sekali mereka untuk tumbuh karena anak yang dengan kelainan jantung bawaan itu makan itu kayak olahraga gitu. Jadi ngoyo banget gitu. Nah kadang-kadang ada juga sih yang penyebab dari stunting itu bukan penyakit. Contohnya misalnya laktasi, menyusui yang salah. Jadi saya selalu menekankan, saya ini dokter yang pro ASI, kebetulan konselor laktasi di Mojokerto ini baru 3 ya. Saya dokter Vita dan dokter apa satunya itu yang ada di Ngadut. Jadi saya betul-betul konsen, saya ingin nantinya bahwa saya akan menularkan ilmu gitu ya. Jadi bagaimana laktasi yang betul, seandainya seorang ibu itu memberikan ASI yang benar caranya di usia 0 sampai 6 bulan, maka tidak ada seharusnya anak yang gizi kurang apalagi stunting. Kadang-kadang ngeteknya yang salah gitu ya, posisinya lecengnya, melekatnya, posisi bayinya tidak bagus. Itu juga menyebabkan stunting. Kemudian juga misalnya pendidikan ibu ya. Ibunya itu tidak mengerti bagaimana cara menyiapkan makanan pendamping ASI yang benar gitu kan. Bahwa MPASI sekarang jangan kayak dulu ya, jadi makannya lebih banyak nasinya, sayurnya. Oh tidak, anak-anak sekarang adalah harus berbasis protein hewani. Protein hewani harus double, jadi harus diberikan double protein hewani. Inilah yang harus kita kenalkan kepada masyarakat semua, karena sebenarnya stunting itu bisa dicegah kalau itu ilmu-ilmu seperti itu dipunyai. Itu kan dokter Alfa. Kalau untuk dampak akibat stunting ini sendiri, apakah nanti bagaimana jangka pendek, jangka panjang seperti apa dokter? Ya. Jadi gini dokter Alfa, bahagia sekali ya saya di kesempatan ini, mudah-mudahan kita ini bisa didengar banyak orang. Jadi gini dokter Alfa, kenapa sih saya itu bangga banget, bahagia banget ketika Pak Presiden itu mengeluarkan kepres di tahun 2021, kalau saya tidak salah nomor 72 tahun 2021, bahwa stunting ini adalah masalah yang harus menjadi tanggung jawab di semua kementerian ya. Ada beberapa kementerian terkait. Karena kalau kita lihat bahwa stunting itu jangan dipikir hanya pendek ya. Waduh, bukan hanya itu, tetapi di balik itu stunting itu dokter Alfa, ya pendek anaknya, ya otaknya pun terganggu gitu. Kita tahu bahwa pertumbuhan sel otak anak itu terjadi paling cepat di intrauterin ya, pada waktu dia di dalam rahim ibu itu 25% sel otak itu terbentuk. 55% ketika anak itu berumur 1 sampai 2 tahun. Setelah itu sisanya tumbuh sampai 5 tahun.
sampai dewasa tidak. Nah, oleh karena itu stunting ini betul-betul harus digawangi, harus dikawal. Kalau enggak ya kita nggak dapat SDM yang berkualitas gitu ya. Stunting harus diberantas karena konsekuensinya bukan hanya pendek badannya tapi sel otaknya juga nggak tumbuh gitu kan. Kemudian anak-anak yang stunting itu dalam arti dia gizinya kurang ya, gizinya buruk, itu dia kan mudah kena penyakit. Kita semua tahu ya, dokter Alfa juga, dokter saya kira juga lebih tahu bagaimana anak-anak yang kekurangan protein, anak dengan gizi kurang, gizi buruk bahkan itu pasti dia akan mudah sekali terjadi penyakit. Nah, kalau dia sudah catch up, nggak enaknya begitu dokter Alfa. Oh nggak apa-apa, katanya ada pasien juga mengatakan gitu. Nggak apa-apa dok, anak saya juga dulu memang nomor 1, nomor 2 nggak tumbuh. Nanti kalau sudah 5 tahun gede-gede sendiri. Oh jangan berkata begitu ya. Ternyata kalau anak itu nanti catch up, bisa catch up, nututi temannya berat badannya di usia 5 tahun, maka itu resiko dia obesitas di dewasanya, resiko dia untuk diabetes, resiko untuk hiperkolesterolemia. Nah itulah yang harus kita jaga. Oleh karena itu stunting harus selesai kalau kita mau SDM kita berkualitas. Yang menarik tadi itu kadang-kadang ibu-ibu itu suka banget ketika ngelihatnya lucunya, gemuknya begitu. Ternyata memang kadang-kadang malah membuat suatu penyakit yang akan terjadi di kemudian hari begitu. Ya, betul. Lah, untuk secara statistik sendiri barangkali Dr. Trias, mungkin di tahun kemarin saya juga mendengar ada pencapaian yang luar biasa di Kota Mojokerto. Itu apa barangkali yang inovasi? Saya mendengarkan ada inovasi yang cukup keren di Kota Mojokerto itu, mungkin jenengan bisa jelaskan. Jadi inovasi memang diapresiasi juga nih. Waktu itu beliau kepala daerah kita, Ibu Wali Kota ya, itu pada waktu 3 beliau memaparkan salah satunya adalah inovasi gempa genting. Gempa genting itu segenggam sampah gawe stunting, gawe atasi stunting itu maksudnya ya. Itu sebenarnya ada beberapa keuntungan gitu Dokter Alfa, karena itu kan begini, masyarakat itu mengumpulkan sampah-sampah rumah tangga itu di suatu tempat begitu, kemudian sampah itu dijadikan makanan untuk maggot gitu. Nah maggot ini nanti dijadikan makanan untuk ikan. Nah ikannya ini nanti Dokter Alfa diberikan pada keluarga-keluarga yang stunting. Loh, jadi ada kemungkinan anak stuntingnya teratasi, sampahnya juga bersih kan gitu. Nah itu luar biasa memang, betul. Mudah-mudahan itu nanti bisa terus berjalan dan saya kira itu suatu hal yang memang betul-betul harus dijalankan. Satu lagi Dokter Alfa, ada inovasi dahsyat. Dahsyat itu dapur sehat atasi stunting. Nah ini kita melakukan Dokter Alfa, kita melakukan Dinas Kesehatan itu melakukan bersama dengan para kader yang ada di UPPKA. Jadi UPPKA ini ada ibu-ibu di sana, jadi mereka lah yang masak. Jadi mereka buat makanan, kita ajarin dulu bagaimana ibu-ibu itu menyiapkan menu yang bergizi. Kita ajarin dulu. Waktu itu kita ajarin mereka di SMK, kita ajarin mereka bagaimana cara memberikan menyiapkan makanan yang bergizi. Setelah mereka siap, kemudian mereka kita minta untuk menyiapkan anak-anak stunting, kita beri waktu itu selama 1 bulan. Dan alhamdulillah memang catch up-nya bagus ya, berat badannya bagus. Dan itu keuntungannya begini Dokter Alfa, anak-anaknya stunting teratasi, ibu-ibunya juga dapat, ya kan dapat penghasilan karena dia kan memasakkan untuk anak-anak itu dan memakai lokal, produk lokal, UMKM. Jadi semua itu cross cutting. Nah itu sebenarnya yang mempunyai nilai tinggi di pemerintah. Ceritanya. Biasa memang inovasinya. Untuk edukasi mudah yang mungkin bisa kita sampaikan kepada ibu-ibu untuk mencegah supaya tidak sampai terjadi stunting gitu ya. Sebenarnya Dokter Alfa,
sebenarnya kalau kita itu memberikan sesuatu gitu ya, sesuai dengan ini tuh, sesuai dengan aturan begitu, itu stunting itu kan harusnya tidak terjadi. Contoh misalnya, berikan ibu-ibu anak-anak kita itu makanan sesuai dengan usianya. Contoh, kalau anak itu usia 0-6 bulan, berilah ASI eksklusif, kan begitu. Jangan ribut pakai susu formula, kan gitu. Belum nanti kalau susu formula itu nanti tidak cocok, dia diare, kan gitu. Jadi bukan mau tumbuh dia, berat badannya malah kurang. Berikan ASI eksklusif, karena di dalam ASI eksklusif itu ada imunoglobulin A, itu untuk imunitas anak. Jadi anak kalau diberi ASI itu tidak akan mudah sakit karena ada imunitasnya di sana. Ya saluran cernanya bagus, tumbuhnya baik, kan gitu. Tapi kenyataannya, waduh, wangelnya masya Allah. Saya ini kalau praktek itu sudah gak, hampir kira-kira 90% lebih itu udah ada ya ASI. Alasannya masih bekerja, padahal bekerja pun itu bukan alasan untuk tidak memberikan ASI, kan gitu ya. Nah ketika umur 6 bulan, ketika ASI ibu sudah kandungan proteinnya, kandungan lemaknya mulai turun, berikan makanan pendamping ASI, kan gitu ya. Makanan pendamping ASI yang saat ini yang dianjurkan selalu yang berbasis protein hewani gitu ya. Jangan nyuruh anak kita pokoknya mau makan nasi sak piring itu, enggak. Jadi sebagian isi piring nasi anak-anak kita itu adalah protein hewani gitu. Kalau itu dilakukan ya sesuai umurnya, dan berikan susu, jangan lupa dokter Alfa, berikan susu ya, protein hewani dan susu, insya Allah tidak ada anak yang stunting. Memang kadang memang kenyataan di lapangan kita tuh miris. Bahkan sempat keluarga sendiri bertanya, susu formula yang paling bagus itu apa? Padahal dalam posisi yang masih ASI, ya otomatis memang nomor 1 masih ASI gitu ya. Betul. Dan kita itu gengsi-gengsian merek susu, nggak ada yang lebih bagus daripada ya, ASI. Saya kalau konseling begini dokter Alfa, susu yang semahal apapun yang ibu beri tidak akan menandingi ASI, nggak akan, karena antibodi yang ada di dalam susu sapi ketika dipanaskan kan sterilisasi itu bikinnya ya, ketika dipanaskan tuh pasti akan rusak, nggak akan ada imunoglobulin A yang ada di dalam susu itu tidak ditiru, nggak bisa. Jadi ASI ya dokter Alfa. Oh, ASI nomor 1 itu nomor ya. 1. Mungkin kalau ibu-ibu yang mendengarkan ini ada merasa anaknya masih kurang dan lain-lain, sebaiknya kita harus periksa kemana dokter? Maksudnya kurang berat badannya ya, barangkali gitu, kok saya ngerasa anak saya kok masih kurang berat badannya, saya harus kemana gitu. Kan kita ini di negara kita ini ada posyandu ya dokter Alfa, posyandu, manfaatkan posyandu. Karena posyandu itu di sana sudah dilakukan screening kan gitu. Jadi di sana sebenarnya lakukan pengukuran berat badan, panjang badan atau tinggi badan, dan lingkar kepala itu lakukan. Kalau ada posyandu, ada kader yang tidak melakukan itu, lapor ke dinas kesehatan, nggak boleh. Jadi setiap anak yang datang harus diukur berat badan, panjang badan, tinggi badan, dan lingkar kepala, karena itu growth-nya ya. Itu yang kan nanti kalau ketahuan di sana berat badannya itu kan kalau diplot ya, jangan cuma diukur, tapi saya minta bukan plotting. Di buku itu, buku KIA itu mungkin dokter Alfa pernah tahu juga yang buku pink itu, lakukan plotting di sana. Kalau tidak naik berat badannya dibanding dengan bulan yang lalu, harus konsultasi. Di sana kan ada tenaga kesehatan, ya. Tenaga kesehatan akan memberikan edukasi di sana. Ketika nanti teman-teman kader di posyandu itu tidak bisa mengatasi, maka ini harus dirujuk ke puskesmas gitu, karena puskesmas ada dokternya nanti melakukan screening yang lebih detail. Ketika teman-teman di puskesmas itu tidak bisa lagi karena memang mungkin ada komplikasi dan sebagainya, maka ini dirujuk ke rumah sakit, ke spesialis. Gitu dokter Alfa. Iya. Cukup mudah sebenarnya, yang penting ibunya rajin. Betul, yang penting rajin. Iya,
dengan kondisi pelayanan kesehatan yang sudah ada ini, apakah target Pak Jokowi yang mencanangkan bilang bisa penurunan di bawah 14% di tahun 2024 ya? Ya. Bagaimana? Saat ini itu angka Indonesia SSGI 2022 itu 21,6 saat ini kita. Awal dicanangkan itu di tahun 2021 ya, 24, kita sekarang 21,6, Jawa Timur 19,2, angka stuntingnya kita 8,4 Mojokerto. Jadi di bawah nasional dan di bawah Jawa Timur. Tetapi harapan kita bahwa nanti di 23 turun terus ya, zero stunting itu yang keinginan dari Ibu Wali Kota. Zero stunting artinya bukan nol stuntingnya, tetapi tidak ada stunting baru gitu ya. Nah memang Dokter Alfa, tidak bisa dinas kesehatan itu melakukan sendiri, tidak bisa. Oleh karena itu di pusat pun itu menjadi suatu kegiatan yang berkolaborasi. Jadi semua kementerian terkait, baik itu BKKBN sebagai leading sektor, karena bukan Kemenkes sebenarnya leading sektornya untuk stunting itu. Kemudian di sana ada Kemendagri, di sana juga ada Kemenak. Jadi Kementerian Agama itu kenapa kok terlibat? Karena kan stunting itu dilahirkan dari seorang ibu, kan begitu. Ibu itu kan remaja putri, kan gitu ya. Kalau remaja putrinya ini harus sehat. Kalau dia misalnya ada pernikahan dini, pernikahan di bawah usia, nah itu juga risiko stunting. Jadi semua harus berkolaborasi. Harapannya memang di tahun 24 kita 14%. Karena memang kita ini saat ini kalau secara global itu Dokter Alfa, kita ini kalau di 20G ya, di negara-negara 20G itu kita ini di nomor 2 setelah India. Loh lah yo bagaimana gitu kan ya. Wis pokoknya kita harus kejar mati-matian, harus berkolaborasi, tidak bisa hanya dinas kesehatan, tidak, tapi semua termasuk di Mojokerto Kota ini kita sudah berkolaborasi, baik itu dengan dinas pertanian, bagaimana mereka itu memberikan bibit pada masyarakat, dinas PUPR, bagaimana mereka itu misalnya membantu masyarakat yang mungkin rumahnya itu tidak layak, ternyata TV di sana rumahnya tidak layak, ya tidak mari-mari kan gitu TV-nya. Nah semua terkait, baik itu di pusat maupun di kota masing-masing, termasuk nanti kita dokternya. Gitu ya Dokter Alfa. Iya, ini di awal-awal bulan Februari ini ada berita yang menghiasi media sosial, terutama di kesehatan, adalah ucapan selamat terhadap Dokter Trias terkait dengan purna tugas. Jadi artinya kadang itu sepertinya melihat bahwa semua petugas kesehatan ini ngerasa kehilangan dokter sosok yang katanya memang sangat keibuan dalam memimpin. Luar biasa ini kalau saya mendengarkan cerita dari teman-teman kesehatan yang bergabung dalam satu tim dengan Dokter Trias. Mungkin ada sepatah dua kata yang menarik untuk kami sebagai petugas kesehatan atau mungkin yang ingin mendapatkan anak yang sukses, seperti apa? Sebenarnya saya merasa bahwa belum bisa gitu ya Dokter Alfa menjadi panutan untuk teman-teman, sama sekali belum. Tetapi seperti yang saya katakan Dokter Alfa di depan gitu ya, bahwa kita ini sebagai seseorang yang diberi amanah harus betul-betul menjalankan amanah itu dimanapun kita berada. Berbuatlah semaksimal mungkin yang bisa kita lakukan. Sebagai seorang kepala dinas kesehatan, berbuatlah bagaimana menjadi seorang kepala dinas kesehatan sehingga itu bisa membawa manfaat untuk masyarakat. Ketika saya pun atau teman-teman dokter yang fungsional ataupun mungkin yang menjadi dokter bukan struktural, mari kita tetap bagaimana kita sebagai dokter itu tetap berkontribusi kepada masyarakat. Bagaimana kita berkontribusi kepada negara kita ini, tentunya dalam bidang kesehatan. Saya pun ingin walaupun di masa purna tugas ini saya tetap akan berkontribusi pada masyarakat, bangsa dan negara saya ini
bagaimana khususnya sebagai seorang spesialis anak saya harus bisa mewujudkan generasi emas yang berkualitas untuk Indonesia tercinta ya, Dokter Alfa. Luar biasa ini Dokter Triastuti. Oke, mungkin waktu yang memisahkan kita, Dokter. Sebentar tapi sungguh bermakna untuk kita semua. Untuk sahabat ID Mojokerto, sekian podcast dari kami, saya Dokter Alfa dan Dokter Trias mengucapkan undur diri. Sampai ketemu di lain kesempatan. Terima kasih, Dokter. Terima kasih, Dokter Alfa.